setelah menanti lama KKN akhirnya gala premier malam hari ini. Yes, akhirnya setelah 2 tahun kami siap merilis KKN di Desa Penari di tanggal 30 April. Ya, tapi juga ada sneak preview 28 April ini, dan kami akhirnya setelah berapa PHP terus, netizen udah komplain terus, nggak mau nonton, akhirnya positif, mereka juga itu namanya benci tapi cinta ya. Dan saya bersyukur hari ini gala primernya dan kita mau rilis minggu depan. Ya, ini tanda-tanda yang positif dan timingnya juga sangat bagus ya. Hari Lebaran ya, tepat momentum liburannya panjang. Ya, mudah-mudahan semua ada hikmahnya setelah 2 tahun mundur dan akhirnya tayang. Perbedaan signifikannya apa tuh? Yang uncut, versi uncut dan yang non uncut? Oke. Selain durasi tentu saja. Iya, pasti. Durasinya beda sekitar 8 menit. Uncut dan cut bedanya ini. Jadi netizen fans KKN di Desa Penari yang dari Twitternya, fans Twitter, fans YouTube, fans buku, mereka komen adegan tapak tilas khususnya ya dan lain-lain itu jangan dibuang. Biasa kan film nggak berani expose adegan itu. Jadi kami di sini mikir kalau kami taruh adegan yang khususnya yang di tapak tilas itu harus 17 tahun ke atas. Nanti gimana penonton yang umur 13 atau kadang 10-11 tahun yang berani nonton juga dengan bimbingan orang tua, mereka mau nontonnya nggak ada pilihan. Dan itu jadi berat. Jadi kami mempunyai strategi, saya berpikir gimana nih, bikin 2 versi. Ya, di sana kita ngomong sama LSF, Badan Sensor Film, dan mereka pertama bilang kami tidak pernah lakukan 2 film serentak, kalau mau angkatnya nanti. Saya bilang nggak bisa Pak, kalau kita masukin cut version fans kecewa. Jadi strateginya 2-2 supaya ada pilihan. Jadi ini menarik sekali. Ada beberapa bioskop yang mau tayangkan 2 versi, ada bioskop yang milih 1 versi. Nah ini jadi pilihan bioskop, kan tiap daerah punya market dan tahu maunya apa. Jadi itu strategi kami, itu pemikiran kami. Jadi itu extra cost dari MC, tapi saya pikir udahlah waktunya, saya pengen cukup bikin fansnya happy dan masyarakat yang sisa penonton yang ada kesempatan bisa nonton juga. Bedanya berapa menit sih Pak antara yang angkat dan yang cut? 8 menit, lumayan. Jadi orang nonton yang cut dulu mungkin penasaran yang angkat lebih cepat. Ini untuk pertama kalinya MD melakukan strategi untuk merilis 2 versi film di yang sama. Saya kira di Indonesia pertama kali ada yang rilis begitu serentak. Mungkin di dunia saya belum pernah lihat 2 versi dalam hari yang sama, momen yang sama. Biasanya kan extended version, director's cut. Ini rilisnya barengan pertama kali. Nah, mungkin dari kita sendiri gimana kita melihat sekarang akhirnya mengadakan gala premier setelah 2 tahun lebih? Deg-degan sih, nggak sabar banget. Soalnya aku tuh ibarat kayak bukan sebagai pemain aja, tapi sebagai netizen nih yang nungguin KKN kapan sih tayang gitu. Akhirnya dikasih kesempatan tayang, bersyukur banget. Semoga ekspektasi para pembaca ya di awal pada tahun 2019 dulu itu bisa tersampaikan sih, mudah-mudahan. Bisa dibilang kan ini film mistis ya, film horor. Nah katanya Kak Tisa sendiri punya pengalaman saat syuting, katanya sempat demam, sempat itu masih kecapean kali. Enggak, sempat mengalami gangguan-gangguan. Apakah benar? Kayaknya aku rasa di syuting film KKN di Desa Penari bukan cuma aku doang sih yang kena pengaruh si mistisnya, tapi ada Kak Dinda juga ya. Jadi kayak hampir semua pemain gitu, karena terbawa nih vibes horornya ke dalam kehidupan aslinya gitu sama kita sebagai pemain gitu. Jadi memang kan setnya serem banget, terus kita juga sering syuting di waktu malam hari gitu yang memang benar-benar menurut aku sih secara pribadi ya kayak kebawa di skenarionya yang seserem itu sih. Mungkin boleh di-sharing apa aja? Apa sih yang kamu rasain? Yang apa yang dirasain mungkin dari Kak Tisa sama Kak Adinda Thomas mungkin? Boleh di-sharing sedikit mungkin? Senang ya? Senang. Senang. Nggak bisa yang Ya, tapi bener sih kayaknya emang
talent nih katanya di Desa Penari pasti merasakan hal mistis sama seperti Pak Prabu ya kan? Oh ya? Pak Prabu merasakan. Saya yang membawa mistisnya. Iya, waktu itu emang ada kejadian aku sempat ada blackout sedikit jatuh gitu mungkin karena kecapean juga, tapi kita juga sedang syuting di area yang cukup berbahaya ya waktu itu dan adegannya juga cukup seram. Zona merah. Zona merahnya daerah sana, jadi kayak emang kita udah diwanti-wanti untuk hati-hati ya, jaga sikap, jaga ini gitu. Pada hari itu aku juga memang physically lagi drop, jadi mungkin terjadilah seperti itu. Jatuh pingsan, blackout sebentar. Tapi Sangat menjiwai karakter. Itu karena kecapean atau karena pengaruh aja itu? Katanya Ya karena actingnya memang bagus aja kan. tapi emang pertama kalinya mengalami mistis dari Kak Dinda sendiri apa seperti apa mungkin? iya sih kayaknya ya pertama kali. Waktu itu juga sempat ada beberapa kali di lokasi kayak lampu jatuh, lampunya gelantungan kayak goyang-goyang, tapi itu kayaknya masih normal ya kayaknya. Kalau dari Kak Tisa sendiri seperti apa mungkin mengalaminya apa? Kalau boleh di-sharing. Mengalaminya benar-benar justru bukan pada saat proses syutingnya sih, tapi ketika udah selesai syuting pas di hotel itu aku sempat mungkin ada kecapean juga, ngomong sendiri nggak jelas, lalu ngigo kalau kata orang sekitar. Ini jagoan. Satu bait dong. Bang Baik Fajar, dong. porsi komedinya kan minim tadi itu ya? Itu dari naskahnya atau emang Bang Fajar sendiri? Karena memang asik banget nih Bang, masih udah nanya. Akhirnya ada yang nanya ya. Akhirnya kalau untuk porsi komedi sebenarnya ada, tapi tidak banyak karena memang ini benar-benar diserap dari Treatment Simple Man yang pure gitu dari Simple Man-nya. Kalau untuk porsi komedi ada tapi tidak banyak gitu, Bang. Pak Manas ini syutingnya berapa lama dan di mana aja Pak Manas untuk daerah-daerah mistisnya itu? Di daerah-daerah mistisnya kita syuting di daerah sekitar Jogja dan syuting production days-nya lebih dari 40 hari, syuting days-nya sekitar 34 hari ya kurang lebih, dan banyak challenging yang challenge-nya cukup besar sampai setnya lengser lah, hujan waktu itu, tumbang banyak kan kita di hutan sawah, sewa lokasinya tuh kita bangun set di hutan, itu yang jadi challenging juga. Dan kita mau buru-buru kemarin syuting di musim hujan untuk merilis 20 Maret 2020. Kalau tahu gitu santai-santai aja. Ngapain? Itu saat itu pernah kejadian mistis kan? Anda sempat datang Ya, saya sempat ke lokasi juga lihat syuting, tapi sayangnya saya nggak lihat kejadian itu. Dinda sendiri. Kalau cukup puas, terus ada revisi termasuk revisi yang cut itu atau ada revisi dari soundnya, dari semuanya? Jadi menarik sekali itu. 2 tahun kan udah kami simpan aja. Kami itu film itu setelah kita delay DCP-nya tidak ada hanya satu orang yang pegang. Segitu takutnya saya, segitu traumanya saya sampai nggak mau kita kasih liatin orang review dulu. Terus sebulan yang lalu kita nonton lagi dan ada rubah strategi angkatnya gimana, re-edit lagi, baru kita mixing ulang, ada beberapa editing yang kita rubah. Bakal mau di festival? Ya kalau memang layak, ya kita kan gini, saya festival kan nggak jadi target. Kalau Anda merasa kalau memang ini pantas ya why not, kalau dapat kesempatan kami ya, tapi kan saya punya target untuk penonton. Nah, ini sang sutradara teman-teman. Tersangkanya ya, silakan ditanya. Kak Tisa mungkin Bapak ekspektasi jumlah penonton? Nah, Mengingat, ekspektasinya udah gini landai ya, COVID. kalau lihat sih ya, kayak Kukira Kau Rumah terakhir tahun ini 2,2 juta penonton. Jadi kan itu di pandemi level 3. Jadi kalau sekarang menurut saya sih konten bagus harusnya bisa. Ya, ini kan kita nggak tahu posisinya kayak apa. Ada beberapa film juga, ada film barat. Jadi ada 4 film besar di sini. Mudah-mudahan kalau ini diterima baik, ya siapa tahu memecahkan rekor baru. Ya itu harapan saya dan menurut saya ini film punya isi. Saya nonton lagi kayak nggak bosen, jadi saya punya feeling yang sangat kuat. Kak Tisa mungkin tadi ada pertanyaan yang belum ketanya. Ini pertama kalinya kakak ngerasain mistis kah? Apa gimana? Apa pernah sebelumnya?
Enggak sih, sebelumnya juga udah alhamdulillah udah dikasih kesempatan pernah. Jadi yang pas ini tuh nggak terlalu kaget banget gitu. Cuman memang bedanya ini syuting kakak di Desa Penari yang memang genrenya horor gitu. Jadi ya pasti kita sebagai pemain yang terbawa suasana lah gitu sama si skripnya. Tapi untuk semua pemain ya ceritanya dengan cerita juga apa modelannya atau gimana sih? Ini kan kisah nyata ya? kan gimana sih dari kisah Mungkin Kelvin Dari Kelvin dulu. Memang sebenarnya kan kisah ini memang pernah terjadi ya Mas ya. Cuman memang kita ada beberapa juga yang kita nggak bisa reveal ke teman-teman media karena pokoknya yang saya kasih tahu adalah salah satu dari cast ini adalah yang memang pernah ngobrol juga sama salah satu dari pokoknya itu rahasia deh. Tapi salah satu karakter ya. Jadi kita juga dapat informasinya juga sedikit banyak juga terbantu lah gitu karena kan ini sesuatu yang memang pernah terjadi gitu ya. Jadi kita juga menciptakan karakternya juga memang based on sesuatu yang pernah terjadi. Ya, kalau ada yang nonton itu juga itu biar dia kasih tahu alurnya. Itu nggak sampai itu. Saya kita semua tapi dapat arahan banyak sih prosesnya sebelum syuting, ada workshop, ada reading, ada belajar juga aksen Jawa gitu. Kita dapat banyak banget. Ada yang belajar nari juga, workshop sama ular juga. Jadi prepare-nya emang panjang banget sampai milih ular juga lama ya Pak Awi ya. Berapa kali ganti ya ularnya? Kenalan di awal. Nah, yang akhirnya jadinya kita ngebuat sebisa mungkin ngasih roh untuk semua karakter yang ada di situ. Kita kompak bareng-bareng sebagai tim KKR nih yang akan mainin karakter-karakter kita untuk isi adegannya. Jadi kita pasti banyak ngobrol bonding dan lain-lain. Indah tadi ada adegan dililit ular dan ditumpuk ular, itu seperti apa diceritain? Pertama kali kan mana-mana atau udah berani? Pertama kali ya kebetulan dapat tantangan dari Pak Manoj. Ngomongnya kayak bakal ada adegan sama ular. Ternyata saya dililit ya Pak ya. Pas udah oke sign kontrak, oh Dinda dililit Pak. banyak chemistry dulu ya. Syaratnya berani nggak sama ular? Pertanyaannya itu doang loh awalnya. Tapi saya nggak dijelasin dililit, terus udah gitu pas lagi workshop kebetulan ularnya kurang cocok. Jadi Pak Awi waktu itu minta berapa kali ganti ular ya Pak? Wah, ini dia jagoannya. Bisa satu nih. Oke. Enggak, Kak Dinda lanjutin lagi. Iya gitu, jadi pas workshop Pak Awi sempat pilih beberapa kali size ular yang sampai pas. Mungkin Pak Awi bakal jelasin kenapa ularnya diganti-ganti pada hari itu. Takut nggak sih pada saat itu Kak Dinda? Takut banget pastinya. Takut kalau kalian lihat video workshop sih kelihatan banget mau Kak Dinda sampai pucat. Sampai pucat, aduh bisa gak ya batal kontrak gitu. Jangan baca pikirannya. Aku satu hari nangis loh Pak, gara-gara ularnya tuh ngamuk gitu pada waktu awal berusaha dililit gitu. Dan ada caranya menjaga handle ularnya juga. Betul. Tapi kan bisa dibilang kan Kak Dinda kan sering backpacker ya, maksudnya bisa menyatu dengan alam. Tapi kan nggak sama ular Mas, sama awan ya. Saya baru pertama kali kalau sama ular. melintah. Ular jinak terus kemudian bisa dipegang-pegang. Ular yang kayak workshop itu berat-berat. Jadi dari satu ruangan bareng sama ular jauh-jauhan sampai deketan, sampai pegang. Tapi lama-lama lepas ya. Lama-lama nyaman. Sekarang sih udah saling follow di Instagram. Iya. Cecetan ya kan. harus sanca. Beneran nggak sih mungkin dengan atau mungkin? Itu sempat ada satu workshop ketiga saya kelilit beneran karena ularnya sakit perut. Itu beneran loh. Jadi waktu itu ularnya sakit perut dan saya masih ketakutan. Jadi dia melilitnya lebih kencang. Akhirnya waktu itu pawangnya cuma bilang nafas, jangan takut. Dalam hati gimana maksudnya? Dia udah takut. Gitu doang sih kejadian yang luar biasa dari workshop di KKN ini. Apa tuh? Kalau aku dalamin perannya mungkin hampir sama seperti yang lainnya, cuman aku lebih concern di bukunya ya. Mungkin jadi aku sebelum syuting kita ada baca buku dulu untuk mendalami si jiwa si Nurnya. Terus aku juga di sini kan ada adegan kesurupan ya, dan adegan kesurupannya juga mungkin beda dari film-film yang lain karena di sini harus berdialek Jawa, berbahasa Jawa, dan dimana tuh kayak harus bener-bener pure seperti orang Jawa asli gitu. Jadi makanya itu tantangan yang berat sih buat aku. Ini sendiri gimana? Apa? Kita kebetulan di kakak di Desa Penari sampai disediain coach dialek Jawa gitu ya. Jadi karena
saking memang benar-benar prepare biar seluruh pemain itu menguasai dialek si Jawanya itu. Jadi benar-benar kita sebelum reading kita latihan dulu nih mana bahasa yang perlu diganti dengan bahasa Jawa gitu. Jadi biar pas kelihatan di adegan tuh benar-benar meyakinkan orang kalau kita tuh orang Jawa loh. Mungkin untuk Anggini gimana nih mendalami peran di sini, dan ada adegan-adegan narinya juga di akhir, itu gimana sih latihannya? Ya, terima kasih. Untuk pendalaman karakter sendiri, kalau dari aku cukup bersyukur ya karena aku tumbuh dan besar di Jawa gitu. Jadi emang Jawir. Jadi untuk dialeknya aku nggak begitu susah. Cuman dari menarinya karena background aku atlet, jadi mungkin sedikit kaku. Jadi emang digembleng banget sama guru tarinya. Bisa kayak kalau yang lain seminggu 3 kali, kayak aku setiap hari harus latihan gitu. Dan aku sadar betul untuk memperbaiki itu gitu. Jadi walaupun lagi libur nggak syuting pun aku latihan, syuting pun aku juga selalu latihan sama Tisa di set ya, sama Kak Aul juga gitu. Iya, terus juga aku lumayan deg-degan ya aku sama ularnya karena ular piton mungkin nggak biasa ya di air gitu, dan di situ ada adegan yang emang menantang karena harus dililit dengan ular. Ada satu ketika waktu dililit sama ular mungkin akunya tuh tegang, jadinya ularnya juga semakin ngelilit gitu. Untung karena ada pawangnya, ada Pak Awi juga, terus ada yang jagain juga. Untung ularnya bisa di direct lagi gitu. Jadi kayak semuanya full. Soalnya show ular, soalnya show ular. Ya, show ular. Iya benar. Dan sayangnya hari ini peran pembantu ularnya nggak hadir. Hadirnya mau hadir. Nggak usah disayangkan Pak. Tapi ularnya gampang diderek banget ya Pak. Ular aja bisa diderek gitu. Ular syuting soalnya. Ular syutingnya. Tapi aku basic nari itu sih jaipong atau apa? Kalau itu tuh bukan jaipong sih, itu gandrung. Jadi Jawa Timur dia emang mirip juga ke Bali. Jadi agak buka gitu dan gerakannya sedikit cepat-cepat. Untung nggak terlalu gemulai ya, kalau gemulai mungkin udah fail banget. Jadi menarik banget tari Jawanya gandrung dari Jawa Timur, dan itu eksotis banget sih menurut aku. Itu ada guru khusus kah mungkin? Ada dong, pastinya ada. Kita workshop sebulanan ya. Sebulanan hampir setiap hari ketika workshop kita pasti nari, sebelum reading kita nari. Oke. Berapa banyak? Oke. 10 ular besar, 100 ular kecil. Ada yang meninggal, ada yang meninggal. Oh ya Pak ya, waktu bisa? Iya, jadi waktu kita mau adegan di harusnya kita syuting 100 ular, waktu mau take 40 ular sama kamu. Iya, jadi ya mau nggak mau kita, karena kita harus syuting ya, jadi kita tetap syuting dengan keadaan di sekeliling kita mungkin aja ada ular. Besoknya pawangnya lagi kita break syuting, pawangnya berhasil mengumpulkan lagi 38. Jadi yang kan cuma 2. Bukan ular air ya? Macam-macam, kalau yang bisa kan piton, kalau yang kecil macam-macam. Cuma memang pawangnya bilang karena syutingnya di Jogja, dia harus bawa ular dari Jakarta yang ada tipe jenis ular itu di Jogja, kalau enggak kata dia nggak cocok. Jadi akhirnya dia hunting ke Cilacap, jadi Cilacap sama Jakarta lagi. Dan saya mau ularnya banyak sekali, kalau bisa ratusan. Kita dari awal kan udah Makasih ya, komit Pak ya. Pak. Kita dari awal Udah komit nggak mau CGI. Nggak mau Jadi kita nggak mau CGI. CGI snakes dari awal, kita mau ular asli. Itu jadi sangat challenging mendapat ular syuting pemain. Ini saya kira pengalaman yang baru ya, karena membawa ular itu kita mau real, CGI gampang banget, mungkin lebih ya nggak lebih mahal murah bukan masalah itu, tapi jadinya nggak real, kelihatan kayak di film-film. Kalau CGI ini kelebihan di film ini, ularnya real membantu kita membawa emosi kita. Jadi saya kira itu hal yang sangat penting yang biasa suka diremehkan. Buat Mbak Olia mungkin tadi juga ada nari juga sebagai moderawi, apa mungkin pendalamannya ada dapat informasinya dari Selatan, nggak banyak keterangan soal si hantu ini. Tapi menurut aku kayaknya Badara udah cukup jelas ya, karakternya dia kuat kan, terus juga memang tujuannya dia mau mengambil jiwa salah satu dari anak-anak KKN ini gitu. Untuk kesulitannya sendiri sih ya kurang lebih sama ya kayak Hisa dan Agni gitu. Ada latihan nari, terus juga latihan berbaur dengan si ularnya ini, dan kebetulan alhamdulillah aku nggak takut sama ular gitu. Dan benar tadi diceritakan kalau misalnya ada ular yang size yang kecil itu ada sekitar 100-an,
itu lumayan deg-degan sih di situ aku. Karena yang benar pas mau take, ular tuh menyebar. Aku takut banget di situ dan tapi alhamdulillah lancar. Terus apa lagi ya? Lama-lama mungkin buat latihannya sama kayak aku nggak sebulan atau lebih? Iya sebulan. Sama Dan kita bareng-bareng. selama kita di Jogja pun kita tuh selalu tetap latihan nari gitu, bahkan di hotel juga gitu. Dan di hutan ya kan dengan keterbatasannya gitu kayak kita sambil nungguin teh kita tetap latihan nari gitu. Itu cuma nari di tengah hutan dengan pakaian yang ada mungkin sempat kedinginan kah atau mungkin ya mungkin Kedinginan sih enggak ya mas, mungkin kalau misalnya nari malam-malam sampai pagi gitu lebih ke masuk angin ya. Iya karena kita pakai bajunya kan basahan. Iya, jadi kayak sedia toh angin. Semoga habis ini jadi mau ngomong apa sih? Oke. Terima kasih. Foto dulu Udah pada bertiga. nonton ya curang ya. Foto dulu. Udah dong. Parah banget.